Shalom. Sebelum kita mulai, mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom. Selamat hari Minggu Ibu Guru Aci. Selamat hari Minggu Ibu Guru Risna. Iya, selamat hari Minggu buat anak-anak yang ada di rumah. Ya, ayo kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Ayo. Apa kabarnya? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dengan adik-adik anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Saat ini kita mau mulai ibadah kita. Anak-anak yang ada di rumah yang mau ibadah, duduk tenang ya, tidak boleh ada yang lari-lari. Kita mau memuji Tuhan, kita berdiri, kita Ayo semuanya. menyanyi dari terbit matahari. Semuanya bergerak ya, jangan malas-malasan. Ikuti gerakan Ibu Guru ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, Ibu Guru, sekarang kita mau berdoa. Semuanya harus lipat Lipat tangan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan, Amin. salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah saat ini. Salam juga. Ya, silakan duduk. Saat ini kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama yang terambil dari Mazmur 6 ayat 10. Mazmur 6 ayat 10, firman Tuhan, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Amin. Ya, silakan duduk semuanya. Ibu Guru, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan mempersiapkan hati kita dan kita akan mengangkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Ayo semuanya berdiri. Ya, berdiri ya, kita nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Mari, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Dan berkati juga Ibu Guru Mari yang akan bercerita. Tuhan Yesus, ini doa anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Ya, halo anak-anak sekolahmu yang ada di rumah. Hari ini kita bertemu kembali lewat ibadah online kita ya. Nah anak-anak, hari ini Ibu Guru kembali akan bercerita tentang cerita Alkitab. Nah untuk itu Ibu Guru minta semuanya duduk yang manis dulu. Oke? Ya, sebelum Ibu Guru bercerita, Ibu Guru mau tanya dulu ya. Kalau kita melakukan kesalahan, apa yang kita dapatkan dari mama papa atau guru kita? Ya mungkin kita ditegur, dimarahi, atau bisa juga ada yang dihukum. Betul? Iya. Terus bagaimana ya rasanya kalau kita dimarahi karena kita melakukan kesalahan? Nah, pasti kita merasa sedih bukan? Iya, kita pasti akan merasa sedih kalau kita dimarahi ya atau dihukum. Nah, sekarang Ibu Guru akan bercerita. Suatu hari Nabi Yeremia pergi memberitakan firman Tuhan di Yehuda. Di Yehuda itu ada seorang raja. Nah, raja itu bernama Sedekia, ya, Raja Sedekia. Ternyata Raja Sedekia ini tidak suka dengar firman Tuhan. Bukan cuma Raja Sedekia saja, tapi seluruh rakyat Yehuda juga tidak suka dengar firman Tuhan. Lalu Raja Sedekia mengusir Nabi Yeremia. Pergi dari sini. Kami ini tidak suka dengar firman Tuhan. Pergi sana. Wah, Nabi Yeremia diusir sama Raja Sedekia. Tuhan sedih sekali kalau melihat ada anak-anaknya yang berbuat jahat. Tapi karena Tuhan sayang sama anak-anaknya, Tuhan sayang sama rakyat Yehuda, Tuhan menyuruh kembali Nabi Yeremia pergi untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tapi sekali lagi mereka tidak mau dengar-dengaran. Nah berkali-kali Tuhan menyuruh Nabi Yeremia supaya menasehati Raja Sedekia dan seluruh rakyat Yehuda. Tapi memang tong itu rakyat Yehuda tuh kepala batu. Tidak mau memang dengar-dengaran. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan menghukum rakyat Yehuda. Tuhan mengirim Raja Babel supaya Raja Babel menghancurkan itu Yehuda ya. Nah, lalu Raja Babel pun menangkap Raja Sedekia, menangkap seluruh rakyat Yehuda. Raja Babel juga membakar gereja atau bait Allah yang ada di Yehuda ya. Raja Babel juga membakar istana, membakar seluruh rumah orang-orang Yehuda. Lalu Raja Babel pun merobohkan tembok kota Yerusalem. Nah, setelah itu Raja Babel pun membawa Raja Sedekia dan seluruh rakyat Yehuda ke Babel ya. Mereka dibuang ke Babel. Nah anak-anak, itulah kenapa sampai kerajaan Yehuda bisa runtuh. Itu semua karena dosa dan kejahatan yang dilakukan sama rakyat Yehuda. Padahal sudah berkali-kali Tuhan suruh Nabi Yeremia menasehati, tapi karena memang mereka tidak dengar-dengaran, mereka memang tidak taat dan setia pada Tuhan, ya. Jadi mereka dibuang ke Babel, dibuang jauh dari Tuhan. Kenapa? Iya, supaya Tuhan mau anak-anaknya itu kalau berbuat salah, berbuat dosa, mau mengakui kesalahannya. Amin? Ya, amin ya. Nah anak-anak, itu tadi cerita kita, judulnya Runtuhnya Kerajaan Yehuda. Ingat, runtuhnya kerajaan
Yehuda terambil dari 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-18 sampai pasalnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-21. Ya, amin, bye-bye. Ya, Ibu Guru Trisna, tadi kita mendengarkan cerita tentang dosa. Kita sebagai anak sekolah minggu harus dengar-dengaran dan patuh terhadap orang tua kita. Mari semuanya kita berdiri, kita menyanyi DOSA, dosa. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua perintah Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Ya, saat ini kita akan membawa persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Semuanya siapkan persembahannya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak sekolah minggumu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat kami anak-anak sekolah minggumu, kiranya Engkau selalu memberkati kami dalam masa bermain kami, dalam masa pertumbuhan kami, dalam masa kami belajar ya Tuhan. Walaupun sampai sekarang ini ya Tuhan kami masih belajar secara daring di rumah, tapi kiranya Engkau tetap memberkati kami. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa buat mama dan papa kami, kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan, melancarkan setiap pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati mereka selalu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang mengalami sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, memberkati segala makanan dan obat-obatan yang diberikan kepadanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang kami terima saat ini ya Tuhan. Tuhan kiranya selalu memberikan kesehatan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kami akan berpisah dari ibadah online kami ini. Tuhan senantiasa memberkati kami dan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami, terimalah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, anak-anak, kita semua adalah anak Tuhan, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah laskar, kita adalah laskar Kristus, kita adalah pengikut Kristus. Kita mengangkat pujian laskar Kristus, semuanya berdiri, ayo berdiri. Semuanya bergerak ya. Ayo gerakan kakinya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, anak-anak, masih dalam keadaan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mengangkat pujian Gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan